Oke, hari ini saya mau unboxing HP lagi ya. Kali ini mantan flagship lagi. Kali ini keluaran dari Google, yaitu Google Pixel 6. Ya, di tahun ini harganya sudah turun cukup jauh ya, di angka 3 sampai 3,5 jutaan di tahun 2024 ini. Kita langsung buka saja isi paketnya. Ini adalah isi dari paketnya, yaitu dashboard Google Pixel 6. Ya, untuk versinya sih katanya versi Hongkong ya, bukan versi China, Japan, apalagi versi Amerika. Di belakang dashboardnya juga terdapat bahasa Mandarin yang menandakan mungkin ini versi Hongkong beneran. Terus di dalam dashboardnya terdapat satu unit, yaitu Google Pixel 6 nya. Ini kelihatannya masih cukup mulus ya. Terus di dalamnya juga masih ada aksesoris, dan aksesorinya juga ini terlihat sih original. Ada USB OTG, kabel C2C, terus juga ada SIM ejectornya. Ini masih lengkap ya. Terus juga ada buku manual atau buku panduannya. Untuk emailnya tadi saya sudah cek di HP-nya dan di dashboardnya. Emailnya sama, jadi dashboardnya ini original bawaan dari Google Pixel 6 nya. Oke, ini sudah di reset pabrik ya, jadi kita setting-setting sebentar. Untuk kondisi fisiknya sih menurut aku ya masih sangat bagus lah, masih sangat mulus sekali, terutama di bagian layarnya. HP ini minim banget goresan, hampir tidak ada goresan sama sekali di bagian layarnya. Untuk back covernya pun ini masih sangat mulus menurut aku, ya sekitar 98% lah untuk keseluruhan bodinya. Paling ada beberapa goresan atau cat yang lupas ya, biasanya sih ini faktor dari buka tutup case ya, jadi ya biasalah ada lecet-lecet sedikit sih, menurut aku sih ini masih normal. Secara spesifikasi HP ini masih cukup mumpuni ya di tahun 2024 ini, menggunakan layar berjenis AMOLED dan sudah in-display fingerprint. Untuk fingerprintnya pun ini sangat akurat dan sangat responsif sekali. Terus untuk layarnya juga ukurannya cukup gede, yaitu 6,4 in ya, jadi ya cukup lah buat kebutuhan seperti ngegame, buat juga nonton video. Untuk displaynya pun sudah 90 Hz ya, jadi ini sangat bagus sekali, sangat smooth sekali buat kebutuhan seperti scroll-scroll di sosial media, buat scroll di TikTok, Instagram maupun Facebookan. HP ini sangat smooth sekali untuk layarnya. Karena layarnya berjenis AMOLED dan kerapatan pixelnya pun cukup tinggi, yaitu 460 ppi. Jadi buat kebutuhan nonton film pun HP ini sangat mantap sekali ya, layarnya kaya akan warna dan sangat jelas sekali. Pokoknya ini sangat worth it lah buat kebutuhan nonton film. Terus baterainya juga cukup gede, yaitu 4616 mAh ya. Jadi HP ini sangat bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Buat kebutuhan seperti sosial media, nonton film maupun buat aktivitas lainnya non gaming ya, ini HP bisa bertahan kurang lebih 5-6 jam. Menurut aku sih ini masih cukup lah. Kalau buat kebutuhan gaming ya masih cukup lah, sekitar 3,5 sampai 4 jam. Itu yang game-game ringan ya. Kalau Mobile Legends sekitar 3 jaman. Karena HP ini versi Hongkong, jadi untuk unlock bootloadernya ini bisa di onin ya. Jadi kita bisa oprek-oprek ini HP. Kalau kurang mantap, HP ini bisa dioprek dengan performa yang menurut aku lebih bagus. Tapi jarang sekali yang ngoprek Google Pixel ya. Tapi ini bisa dioprek lah, karena HP ini juga unlocknya sudah on. Terus untuk versi Androidnya ini juga sudah terbaru ya, di versi Android 14. Mungkin akan dapat update lagi ke Android 15. Kita tunggu saja untuk updateannya di Google Pixel 6. Untuk patch keamanan juga ini masih dapat update di pembaruan tahun sekarang ya, di tahun 2024 ini. Untuk sinyalnya ini cuma support di jaringan Tri dan Indosat only ya, karena ini emailnya keblokir, jadi cuma support di jaringan Tri saja. Untuk speakernya ini juga sudah mendukung stereo speaker ya, di bagian atas, di bagian earpiece, dan di bagian bawah. Ya untuk speakernya itu di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan cuma hiasan saja. Meski speakernya belum mendukung Dolby Atmos, tapi suaranya cukup bagus. Untuk suara speakernya sih menurut aku masih bisa diandalkan ya, meski di luar ruangan, tapi ini masih terasa kencang di telinga. Jadi masih bisa diandalkan buat kebutuhan musik di luar ruangan. Untuk fitur-fiturnya juga cukup lengkap, seperti ada wireless charging, ada proximity, ada gyroscope, dan lainnya. Untuk skor Antutunya HP ini juga masih cukup tinggi, yaitu 518.000. Jadi ini masih sangat bisa diandalkan ya, menggunakan Google Tensor generasi pertama. Ya buat kebutuhan ngegame, sosial media, HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Dengan RAM 8GB dan internal 128GB tentu masih cukup lah di tahun 2024 ini.
Kalau cuma buat kebutuhan ringan sosial media seperti membuka Facebook, TikTokan atau buat Instagraman, HP ini menurut aku masih sangat worth it di tahun 2024 ini. HP ini masih sangat lancar, buat multitasking pun HP ini masih lancar. Buat kebutuhan nonton film, HP ini juga masih sangat lancar. Buat bermain game ringan, HP ini juga masih sangat lancar ya, masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Seperti game yang saya mainkan yaitu Clash Royale, Squad Buster, game ini masih sangat lancar di tahun 2024 ini. Buat bermain game Mobile Legends pun Google Pixel 6 masih sangat lancar ya, masih sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Cuma rada lebih panas ya dibandingkan kebanyakan HP zaman sekarang. Kalau teman-teman ada fan cooling, lebih baik pakai fan cooling ya buat bermain game sekelas game Mobile Legends di Google Pixel 6 ini. Secara keseluruhan HP ini masih sangat worth it ya di tahun 2024 ini. Buat performanya juga masih ngebut, RAM-nya gede 8GB dan internal 128GB. Untuk fitur-fiturnya pun cukup lengkap seperti ada NFC, wireless charging, ada gyroscope. HP ini menurut aku masih sangat worth it di tahun 2024 ini. Dengan harga sekitar 3-4,5 jutaan ya, menurut aku sih HP ini masih sangat worth it. Oke, cukup sekian ya, terima kasih.